Yang ini rencana TPA. Ya. Oke. Ya, di tempat TPS. Dia menjelaskan Pak Kades ini. Pak Kades mungkin Ya. bisa dijelaskan ini mau diapakan? Kita rencananya memang pertamanya kita ya syukur alhamdulillah di tahun 2021 itu Pak. Memang kita anggarkan bersama BPD apa semuanya. Dan ini pembebasan tanahnya itu di 2020. Dan dalam penganggaran 2021 kita anggarkan ini untuk pembangunan TPS-nya berjumlah kisaran 40 juta. Dan inilah hasilnya sudah selesai. Dan saat ini semua LKD dan ibu-ibu PKK semuanya yang ada dari Karang Taruna, dari Bank Sampah Boto, adik-adik semuanya dari pemuda mendukung untuk dalam pemilahan sampah rumahan. Dan banyak karya juga yang dari hasil sampah yang ada dari masyarakat itu yang dijadikan karya. Tidak bisa dijadikan karya itu yang masih kita oper pendek juga kami jual gitu. Karena pengolahannya yang lain tidak bisa gitu Pak. Nanti kalau ini jadi terbangun, apa manfaat yang akan dirasakan? Fungsinya apa? Kemudian Ya. bagi masyarakat apa? Paling tidak di tengah masyarakat itu kami bisa menjadi predikat desa sehat paling tidak. Nah, itu yang kami makanya dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten maupun provinsi, kami sangat mengharapkan dari dukungan-dukungan itu untuk mendorong bagaimana caranya Desa Lape ini paling tidak bisa kita bawa untuk menjadi desa yang sehat, desa yang bersih. Nah, itu dari situ secara otomatis kan berbentur langsung dengan masyarakat bahwa ketika kampung ini sudah bersih, maka masyarakatnya bisa sehat. Nah, dan dari itu juga kami juga mendorong dari UKM Pak. Dari dampak UKM, ekonomisnya ke dampak ekonomisnya yang salah satunya dari limbah plastik, contohnya kayak botol mineral, botol aqua. Ya. Adik-adik juga nanti mungkin bapak-bapak semua akan berkunjung ke bank sampah kami yang ada di sini yang namanya Bank Sampah Boto. Dan kebetulan Dek Jono juga sebagai koordinator atau ketua dari bank sampah itu. Dan hasil karya juga sudah lumayan banyak di situ dari hasil karya. Ada yang dari limbah kertasnya dijadikan meja dan dibalut limbah plastik, botol plastik yang ada di situ dibalut dengan limbah kertas. Ada juga yang dijadikan meja, kursi, dengklik dan lain-lainnya dari limbah-limbah plastik yang ada itu. Dan syukur alhamdulillah sih dari semua LKD kayak Posyandu, PKK, kami mencoba juga untuk masuk untuk kami rubah polanya anak-anak juga. Anak-anak dari tingkat TK, PAUD, kami sudah sosialisasi ke setiap dusun Posyandu yang ada, dan adik-adik dari Bank Sampah Boto juga ikut mendamping di situ. Dari yang dulunya jempitan itu ya dari berbentuk beras, kami coba merubah pola saat ini Pak. Kami coba merubah pola dengan jempitan itu, mereka membawa botol plastik. Sampah plastik, ya. Nah, itu salah satu pola-pola yang Transaksi kami menggunakan sampah ya. Sampah. Dan ada juga dari adik-adik ini ada 3 sistem tabungan John ya. Ada 3 sistem tabungan. Mereka membuat tabungannya yang dibawa oleh masyarakat dari yang ada pemilahan rumahan. Mereka membawa ditimbang sama adik-adik Bank Sampah Boto. Dari itu mereka memberikan sejenis tabungan. Sejenis tabungan, ada tabungan pendidikan, ada tabungan hari raya, dan ada yang bisa dicairkan setiap bulan. Yang rencananya kami insya Allah mungkin di situ adik-adik ini nanti semuanya akan bekerja sama dengan BUMDes. Bang, Pak Kades, pemerintah Provinsi NTB bagaimana menyikapi inisiatif atau program yang sekarang sedang dilaksanakan masyarakat di sini? Pertama kita memberikan apresiasi ya kepada Pak Kades Lapi ya. Pak Kades Lapi, Kecamatan Lapi, Kabupaten Sumbawa, bersama Ibu Camat Lapi yang telah menginisiasi satu desa yang memiliki konsep tentang pengolahan sampah. Nggak banyak desa seperti ini yang secara sadar dia mengalokasikan sejumlah anggaran di APBDes-nya. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan selaras dengan program unggulan dari gubernur wakil gubernur, yaitu NTB Zero Waste, di mana dengan Zero Waste ini kita bisa merubah sampah menjadi berkah. Ya, ada sirkular ekonomi di situ. Jadi setiap arahan Bu Wakil Gubernur, Pak Gubernur itu kan mendorong agar sampah itu menjadi berkah dengan konsep sirkular ekonomi. Dan itu yang kita dorong terus, supaya sampah itu bukan beban. Oleh karena itu Pak Kades, kemudian Ketua Bank Sampahnya itu menangkap itu. Jadi sirkular ekonomi yang sekarang berlangsung di Desa DT itu, ya, di Desa Lapi ini, sampah yang tadinya menjadi masalah, ya, pelan-pelan merubah kebiasaan masyarakat desa agar sampahnya mulai dipilah dari rumah tangga, kemudian dibawa ke bank sampah, kemudian sampah organik, ya, kemudian sampah anorganik, ya, diolah menjadi sejumlah kerajinan dan dijual kepada pengepul atau bank sampah mandiri. Nah, cuman sekarang masalahnya adalah sampah organiknya. Ya. Padahal kita tahu Lapi ini kan punya, Lapi Lombok ini kan punya satu pasar besar, pasar Langam, ya. Nah, yang timbunan sampah organik juga besar juga. Saya kira ini kesempatan bagi Pak Kades untuk kita dorong. Pemprov sangat komit, ya, untuk mendorong agar Sumbawa ini punya satu Maggot Center. Ya. Nah, saya kira Pak Kades ini bisa menangkap ini. Pak Kades. Yang lupa saya sampaikan tadi, nanti mungkin akan lebih banyak mungkin dijelaskan sama adik-adik dari Bank Sampah Boto. Yang saat ini juga adik-adik ini sedang mengembangkan untuk sampah organik, Pak. Dan itu ada di tempat di posko, dan Maggot juga sedang kami sedang kami rintis saat ini. Oke, nanti kami ini Pak Kades, yang Maggot kita komit, ya, ya. Ini Kepala Bidang Persampahan. Ini Komandan Korlapnya ini. Korlap Persampahan CNTB ini. Bang Firman. Nah, Mas Firman, nanti kita akan backup untuk Maggot Centernya, supaya Desa Lapi ini menjadi Maggot Center khusus Sumbawa. Amin. Ini apa? Kalau ini buat pakan maggot. Jadi semua nasi yang dari warga setempat kita masukin ke sini. Ya, ada ini terbuat dari bahan dasarnya apa? Jadi dia cuma sampah organik aja. Ya, yang dihasilkan dari warga setempat sini. Ya, karena kebanyakan dia nasi aja. Nasi sisa. Ya, nasi sisa. Kemudian sayur dan saya. Oh, dimasukkan ke sini, ya. Diolah dulu, cacah dan sebagainya. Itu ininya dia. Soal kalau nasi dia nggak perlu diolah, sampai nggak perlu diolah. Makanya kita taruh di sini karena dia berair. Ya, dia berair, jadi airnya turun biar nggak terlalu basah nanti kalau kita kasih ke maggot. Seharusnya sebenarnya dia dicacah, karena itu keterbatasannya. Man, punya mesin pencacah nggak? Ada ya? Pasti ada. Ya, nanti kita sebut mesin pencacah, ya. Pokoknya dulu syarat dia terus bawa kota. Terus ini? Kalau ini tempat indukannya, lalatnya. Tempat indukan maggot. Ya, tempat indukan maggotnya. Jadi ada istilahnya prepupanya dia. Jadi prepupanya jadi kayak kepompong. Oh. Nah, jadi maggotnya kalau setelah 14 hari udah sampai tua lah. Kita taruh ke sini dia. Kita taruh di sini. Iya, taruh di sini. Jadi dia nanti menetas. Inilah lalatnya. Oh, menetas kemudian ini ya? Ya, lalatnya ini udah jadi lalatnya. Lalat biasa. Nah, terus kalau kayu yang di dalamnya itu tempat bertelurnya dia. Oh, kayu itu? Ya, tempat bertelurnya. Jadi nanti telurnya biasanya seminggu atau 14 hari kita panen. Ya, bisa sih dilihat. Ada kemarin kita ini telurnya. Hasil panennya? Ini hasil panennya. Saya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Jadi memang benar kata Pak Kades, kita sangat apresiasi karena tidak mudah menemukan ada pemerintah kemudian dari tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa yang dapat hidayah zero waste seperti ini kan. Dapat hidayah. Jadi kami selalu membahasakan hidayah. Karena ini butuh komitmen dan konsistensi. Nah, kemudian kami juga melihat rintisan-rintisan bank sampah seperti ini menjadi salah satu faktor pendukung utama karena kita ingin kemudian di setiap desa minimal ada satu bank sampah. Dan hari ini kita sudah tahu bahwa di Desa Lape kemudian sudah terbangun bank sampah. Ini menjadi
menjadi fondasi yang baik. Di awal mungkin hanya fokus pada industri kreatif, plastik, tapi kedepannya dengan dukungan kita bersama, dia akan diverifikasi usahanya ke arah sampah organik, sehingga nantinya seluruh jenis sampah akan terkelola dengan baik. Yang sangat kami harapkan konsistensi, karena dalam kelola sampah kita akan temukan beberapa kendala. Yang paling besar kendalanya nanti adalah kemudian menggerakkan masyarakat. Sehingga saya sangat berharap Pak Kades nanti jangan lelah Pak, jangan bosan, gunakan semua instrumen yang ada. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, semua sekolah yang ada di wilayah Pak Kades, bila perlu, kemudian dibuat tematik. Misalnya bulan ini kita bicara tentang sampah, semuanya bicara tentang sampah, sampai ke khotibnya. Khotib aja bicara tentang sampah, sehingga nanti secara kolektif akan muncul kesadarannya di seluruh lapisan masyarakat. Dari saya kayak gitu, Bang. Ini nih. Baik, terkait dengan LAPI ya, saya salut dan sama dengan Pak Kadis LHK Provinsi tadinya, saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa ya. Jadi LAPI satu-satunya desa yang lebih menonjol ya dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Ini rekan-rekan semua sejalan ya dengan terobosan kami di DLH Sumbawa juga tadi sudah disampaikan bahwa kami sangat mendukung program unggulan provinsi ZW ini ya, Zero Waste ini. Jadi kami di sini juga sejalan dengan di desa-desa sudah coba ini menerapkan ini. Kami punya terobosan adalah untuk mengelola sampah ini, menyelesaikan persoalan sampah ini dengan pendekatan mandiri berbasis desa. Apa artinya ini? Tadi sama sudah disampaikan bahwa masyarakat itu ya masyarakat kota, masyarakat kabupaten, kecamatan, tentunya desa ya. Semua berbasis di desa. Jadi itu prinsip kami bahwa ketika persoalan selesai di desa, maka tidak ada lagi persoalan ya regional kan namanya ya, nasional kan sudah nggak ada. Jadi itu prinsipnya. Saya pikir kita sudah sejalan ya. Kami sangat apresiasi sekali lagi ini dan mendukung ini ya, kita sama-sama lah. Yang jelas prinsip menyelesaikan persoalan ini termasuk sampah tidak pernah bosan dan jenuh Bu Camat ya. Tidak pernah bosan dan jenuh dan tidak pernah berhenti, dan kita bersama-sama, itu prinsipnya. Saya pikir kita sepakat ya, dan terus kita dukung dengan ini. Kebetulan juga sudah ada ya kelonggaran sekarang ini bagaimana membangun TPA ya. Yang penting 5 hektar ke bawah cukup selesai di provinsi. Silakan desa-desa berkreasi ya. Kita bangun TPA masing-masing desa, silakan ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu, dan insya Allah di dalam membangun kesadaran masyarakat ya untuk menyelesaikan persoalan sampah ini, tidak membuang sampah sembarangan ini, insya Allah Dinas LH ke depan tidak lagi hanya sekedar mengambil sampah, memindahkan sampah. Insya Allah membangun edukasi ini, memberikan edukasi yang sebesar-besarnya juga. Jadi pasukan kuning kami akan kami berikan megapun, akan kami berikan sekaligus dia itu memberikan edukasi di situ, mengambil sampahnya, memberikan arahan dan lain sebagainya. Ayo mari sama-sama kita menjaga kebersihan dengan cara A, B, C, D dan lain sebagainya, termasuk bagaimana dampak-dampak terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu. Bu, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemerintah kecamatan, memang opsi saya pertama kali datang ke LAPI ini, saya melihat yang pertama saya itu pengaturan tentang air. Yang kedua, saya melihat timbunan sampah di setiap tempat. Apalagi jalan protokol. Jalan protokol saat itu, sehingga kepada para kades saya panggil semua, dan alhamdulillah di saat itu Kades LAPI ini mengatakan, Ibu kami siap, di 2020 kami sudah menganggarkan, sehingga saat itu saya dorong, ini peluang bagi saya untuk mencoba membawa LAPI ini bebas sampah. Nah alhamdulillah ini sudah berjalan, sudah bisa. Nah kami akan berkolaborasi dengan desa lain, nanti bagaimana nanti Pak Kades dengan Kades yang lain untuk PAD dan sebagainya, supaya sampah dari desa DT dan LAPI atau bahkan mungkin Hijrah dan Labuan Kuris bisa ditampung di sini, dan ke depan tempat pengolahan sampah, pembuangan sampah di sini. Nah saat ini kami di desa ini kami mensupport bahwa
harus diolah sampah itu menjadi dua karung di setiap desa, kering dan basah. Tapi ini jujur namanya kita merubah pola perilaku masyarakat, tapi ini tetap kami akan support para kades ini untuk setiap saat di mana saya berbicara, saya akan sesentil untuk tetap pengolahan sampah ini. Saya yakin ke depan, insya Allah tekad kami untuk membawa LAPI ini bebas sampah akan terwujud. Amin. Dan Pak Jul, kami pernah berkunjung ke provinsi juga untuk mencoba kawasan hutan, bahwa salah satu desa Labuhan Kuris itu memiliki lebih kurang 5 hektar hutan yang mungkin nanti bisa dibuatkan TPS juga Pak Kades Kabupaten. Nah itu mohon petunjuk bagi kami apa langkah dan kami selanjutnya, sehingga kalau memang Labuhan Kuris ada lagi TPS maka akan terbagi Kuris dan Hijrah, kita berikan ke Kuris, LAPI DT untuk sementara kita berikan ke DT. Jadi alhamdulillah mohon doa restu dan dukungan dari semua kita, karena saya yakin apa katanya Pak Jul, manakala kita bersama itu akan bisa kita terwujud. Demikian mungkin harapan kami. Terima kasih Pak Kadis LH Kabupaten yang support kami luar biasa, dan hari ini teman-teman dari provinsi juga datang mengunjungi kami, dan kami optimis bahwa sedikit demi sedikit kami akan bisa membawa LAPI ini. Amin. Ini hari Mudah-mudahan. Jumat. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.